Tentu ada dong. Ada, pasti ada. Tenang, pasti ada. Iya, betul itu. Mari doakan rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat yang ke-75 yang dipusatkan di Kota Padang, Sumatera Barat. Yang berlangsung dari tanggal 28 sampai dengan 31 Oktober 2023. Mulai dari pengobatan gratis, seminar kebangsaan, dan Deklarasi Eco-Church sampai dengan ibadah raya interkonektivitas bersama di 7 titik wilayah Nusantara. Oh, tentu tidak. Doakan dan hadir juga loh di ibadah syukur 75 tahun GPIB. Pada tanggal 19 November 2023, pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Istora Senayan, Jakarta. Mari kita mensyukuri dengan penuh sukacita iman atas karya layan Tuhan Yesus Kristus di dalam dan melalui gerejanya GPIB selama 75 tahun. Soli Deo Gloria. Sarapan pagi pakai rendang. Makan siang pakai teri campur petai. Kami menyambut dengan sukacita di Kota Padang. Tuhan Yesus menyertai. Selamat malam sahabat GPIB yang Tuhan kasihi. Selamat bersukacita merayakan 75 tahun GPIB. Kembali berjumpa lagi dalam program Night Call GPIB bersama saya, Pendeta Joshua Noya, Pendeta GPIB dalam tugas studi di Institut Ekumenikal Bose di Switzerland. Sebelum kita beristirahat malam ini, kita kembali akan diperdengarkan oleh bacaan firman Tuhan dan bersama kita merenungkannya sebagai kekuatan dalam melangkah di tengah kehidupan sebagai warga gereja yang bersyukur dan bersukacita. Pembacaan malam ini terambil dari kitab Yehezkiel pasal 37, Yehezkiel pasal 37 ayat yang ke-14. Mendahulunya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, berilah Roh-Mu menguasai kami, agar oleh Roh-Mu kami memahami kekayaan firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan. Urapan-Mu melingkupi kami, baik kami yang mendengar maupun kami yang menyampaikannya, agar dalam pengendalian Tuhan kami tidak hanya mengerti, tapi juga melakukan dalam kehidupan beriman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan dari Yehezkiel pasal 37 ayat 14, firman Tuhan berkata, Aku akan memberikan Rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat GPIB yang Tuhan kasihi, sebagai warga gereja,
kita semua senang dan pasti bersyukur bila kita memiliki pemimpin-pemimpin gereja, atau kita yang berperan sebagai pemimpin gereja, tentunya berpusat atau meneladani Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Karena kita imani dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah kepala gereja. Dan sebagai kepala gereja, oleh Roh-Nya, Tuhan menggerakkan setiap karya pelayanan gereja sesuai dan seturut dengan kehendak-Nya. Dan cara Tuhan menggerakkan dan mengendalikan perjalanan hidup gereja tidak hanya Tuhan menunjuk dan mengarahkan kemana gereja itu harus menuju, melangkah dan berjalan, tapi Tuhan turut beserta dengan gerejanya. Itulah yang kita imani, kita yakini, kita rasakan sehingga GPIB telah mencapai usia 75 tahun. Dan kita percaya Tuhan akan terus menuntun perjalanan gerejanya ini. Kalau kita melihat bacaan kita di malam ini, kita akan merenungkan bagaimana cara Tuhan bekerja sebagai pemimpin bagi umatnya lewat pembacaan ini. Ketika sejak semula Dia memberikan tanah perjanjian bagi mereka, Dia menuntun mereka sampai masuk di tanah perjanjian itu, dan mereka hidup dalam kebahagiaan bersama Tuhan. Tapi sayangnya mereka lupa Tuhan. Dan karena mereka lupa Tuhan, mereka mengabaikan Tuhan. Mereka hanya berpikir Tuhan menunjuk tanah perjanjian untuk mereka masuk. Mereka lupa bahwa Tuhan sedang beserta dan selalu bersama mereka. Sehingga mereka melakukan dosa tanpa memperhitungkan bahwa Tuhan ada dan tahu apa yang mereka buat. Karenanya Tuhan mengizinkan umatnya ini ada dalam pembuangan. Proses pembuangan bukan proses pembalasan dendam Tuhan terhadap umatnya, bukan. Tapi pembuangan yang dialami oleh umat adalah cara Tuhan menunjukkan sekaligus membuktikan Tuhan tetap bersama mereka. Dan karena Tuhan bersama mereka, Tuhan menguatkan mereka lewat proses pembuangan itu. Mereka tetap ada, tidak hilang dan binasa. Sampai pada akhirnya Tuhan bertindak untuk memulihkan mereka dan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Dalam kepemimpinan Yehezkiel sebagai pemimpin rohani, Tuhan menubuatkan bahwa Tuhan akan memberikan kepada mereka roh yang meyakinkan mereka bahwa mereka tidak sendiri. Tuhan tahu mereka rindu tanah air mereka. Tuhan memahami mereka ingin sekali kembali ke Yerusalem, menikmati apa yang menjadi bagian penting dalam diri mereka, kebahagiaan hidup di negeri sendiri. Apa yang mereka harapkan, masa depan yang terbaik, Tuhan sangat tahu. Dan karena itu melalui Yehezkiel Tuhan katakan, Tuhan akan memberikan roh-Nya kepada umatnya. Dan Tuhan akan mengembalikan mereka ke tanah perjanjian itu. Tuhan menjamin bahwa umatnya tidak akan hilang dan binasa dari muka bumi. Tapi Tuhan menggerakkan setiap orang yang dipilihnya sebagai pemimpin untuk mengarahkan kehidupan rohani umat untuk kembali tahu dan yakin bahwa Tuhan bersama mereka. Tuhan bukan pemimpin yang hanya memerintah, tapi Dia pemimpin yang hidup bersama dengan umat, merasakan apa yang umat rasakan, tapi juga mengetahui apa yang umat berbuat. Dan karena itu, lewat pembuatan Yehezkiel ini, Tuhan mau mengajarkan umatnya agar saat mereka tahu Tuhan beserta mereka, mereka harus hidup sesuai kehendak Tuhan. Mereka harus memegang ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan mereka harus betul-betul membangun sebuah kesatuan hidup sebagai umat Tuhan yang tidak lagi saling menindas, yang tidak lagi berkhianat kepada Tuhan, yang tidak lagi mudah tergoda dengan keinginan-keinginan dunia, tapi bersama menatap masa depan yang di dalamnya Tuhan Allah turut bekerja mendatangkan yang terbaik bagi mereka.
Sehingga dengan begitu, kepemimpinan Tuhan atas kehidupan umatnya lewat peristiwa ini, itu juga menjadi teladan yang baik bagi umatnya saat mereka dapat memimpin diri mereka, keluarga mereka, bahkan persekutuan hidup mereka dalam perjalanan dan dalam kehidupan mereka sehari-hari sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada mereka. Karena sekali lagi, Tuhan tidak jauh dari mereka. Tuhan bersama mereka. Sahabat GPIB yang Tuhan kasih, pesan ini juga mau disuarakan dan disampaikan kepada kita. Tuhan yang sama, Allah yang berbicara melalui Yehezkiel, yang menubuatkan pesan ini kepada umatnya melalui Yehezkiel, dialah Allah yang kita kenal dan sembah di dalam Yesus Kristus. Dan Dia adalah kepala gereja. Dia menggerakkan perjalanan kehidupan umatnya. Dia menjadi pengendali dan gerak pelayanan persekutuan dan kesaksian gerejanya, yaitu GPIB, yang hari ini bersyukur dalam usia perjalanan 75 tahun. Karena itu Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Tuhan tahu kita sebagai pemimpin pikiran, hati, dan gerak karya kita. Tuhan tahu dalam peran kita sebagai pemimpin gereja, apa yang kita lakukan Tuhan tahu. Begitu juga sebagai warga jemaat, Tuhan tahu apa yang Bapak Ibu dan saya lakukan. Kita tidak bisa menutupnya dari Tuhan. Kita mengungkapkan rasa syukur, kita berdoa, kita percaya, kita bernyanyi, melakukan hal-hal ritual yang kita yakini menyenangkan hati Tuhan. Tapi ingat, dalam aktualisasi kita sehari-hari, Tuhan juga sedang bersama kita. Dia tahu saat kita senang, tapi Dia juga tahu saat kita susah. Dia tahu saat kita sedang berada dalam keadaan yang luar biasa, sepertinya kita punya semangat, tapi Dia juga tahu kita sedang rapuh, kita sedang kecewa dan putus asa. Penting bagi kita, apapun situasi dan kondisi yang Bapak Ibu dan saya sahabat GPIB alami, percayalah Tuhan bersama kita. Jangan biarkan kondisi dan situasi membuat kita terbeban, apalagi mengarahkan kita untuk melakukan dosa. Kalau kita yakini Tuhan Yesus sang kepala gereja, Dia memimpin kita, Dia juga memerintah atas kita, tapi Dia juga ada bersama kita. Karena itu, sebagai warga GPIB yang bersyukur di usia 75 tahun GPIB ini, dengan ungkapan berbinar kasih, tampakkanlah wajah yang bercahaya, tampakkanlah wajah yang penuh dengan sukacita, tampakkanlah wajah berbinar kasih itu dalam hubungan dengan sesama satu terhadap yang lainnya, dalam ketulusan, baik sebagai pemimpin gereja maupun sebagai warga jemaat. Nyatakan itu dengan ketulusan. Lakukan itu dalam tujuan untuk membangun sebuah kesatuan persaudaraan. Dan itu merupakan kesaksian yang besar saat kita berada di tengah masyarakat. Bahkan saat kita berjumpa dengan sesama kita yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mereka akan melihat bagaimana warga GPIB, mereka akan melihat bagaimana warga gereja meyakini bahwa Sang Kristus kepala gereja itu, Dia menggerakkan kehidupan umatnya, Dia bersama umatnya, dan oleh rohnya kita sebagai umatnya menjadi berkat dan menjadi teladan bagi sesama kita. Sebagai gereja GPIB, ketika kita ada dalam sukacita 75 tahun, berbinar kasih dalam peran pelayanan persekutuan kesaksian kita diingatkan bahwa kita bukan super church. Kita bukan gereja yang menguasai. Kita bukan gereja yang bertindak semau dan sesuka kita. Kita bukan penguasa. Tapi kita adalah gereja yang bermitra. Sehingga kehadiran kita di usia 75 tahun, seperti yang sudah dilakukan oleh GPIB dalam setiap program kerjanya, kita hadir untuk menguatkan mereka yang lemah, mengulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan,
kita memiliki kepekaan untuk tidak hanya berkata tentang firman yang penuh kuasa itu, tapi firman yang penuh kuasa itu melalui gerejanya kita menjadi berkat dan mau menolong sesama kita. Bermitra artinya tidak hanya kita menunjukkan identitas kita, tapi kita juga mau menerima kehadiran orang lain di sekitar persekutuan kita. Supaya dalam kebersamaan itulah GPIB tidak hanya berbicara bahwa Tuhan Allah di dalam Kristus Sang Kepala gereja itu, Dia memerintah atas gerejanya. Tapi GPIB juga menyuarakan bahwa Tuhan Yesus oleh Roh-Nya ada di dalam gerejanya, terlebih ada di dalam hati sahabat GPIB dan saya. Mari kita renungkan wujud kasih Allah yang sudah membawa kita keluar dari kegelapan dosa menuju terang Yesus Kristus yang ajaib. Mari kita yakini bahwa apapun situasi, kondisi, dan keadaan yang kita alami tidak membuat kita menjadi apatis atau individualistis, tapi meyakinkan kita bahwa Tuhan beserta kita, bersama kita, merasakan apa yang kita rasakan, dan menjamin hari depan yang berpengharapan kepada kita, bahkan menjadikan kita alat yang ajaib di tangannya. Teruslah berbinar kasih bagi sesama, agar Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan gerejanya GPIB di tengah syukur 75 tahun hari ini. Selamat merayakan sukacita 75 tahun GPIB. Jadilah pribadi yang mau dipimpin oleh Tuhan, jadilah persekutuan yang hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, dan marilah kita turut menjadi pemimpin yang baik bagi diri kita, keluarga, dan dalam persekutuan hidup bergereja. Kita saling menghidupkan karena Tuhan hidup di dalam kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Engkau terus memimpin langkah hidup kami, apapun keadaan dan situasi yang kami alami. Kami yakin Engkau menjadi pengendali, Engkaulah penolong, dan Engkau yang memberkati hidup pribadi, rumah tangga, dan gereja GPIB. Khususnya hari ini di usia 75 tahun pelayanan, persekutuan kesaksian pemandirian GPIB. Biarlah gereja Tuhan ini terus dipakai sebagai alat yang ajaib menjadi berkat dan bermitra di tengah kehidupan, baik dalam hubungan dengan sesama, kehidupan bergereja, maupun menjadi mitra bagi kehidupan di tengah masyarakat dan bangsa. Kami percaya Tuhan akan selalu menyertai dan menuntun kehidupan kami dan gereja GPIB. Terpuji Engkau ya Allah yang kiranya menjaga dan melindungi kami, yang memberkati kami, pribadi rumah tangga, juga gereja GPIB, pimpinan sinode, dan seluruh presbiter serta warga jemaat GPIB, dimanapun berada, sehingga dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripaya kami tidak akan sia-sia. Terpujilah Engkau ya Allah surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali lagi dari Chapel Institut Ekumenikal Bose, Switzerland, saya mengucapkan selamat merayakan 75 tahun GPIB. Tuhan memberkati gerejanya dan memberkati sahabat GPIB sekalian. Shalom. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Oli Dono Kambe selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun GPIB ke-75 tahun, mengajak jemaat GPIB untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai pelayanan GPIB sejak tanggal 31 Oktober 1948 sampai dengan saat ini. Mensyukuri anugerah Tuhan, memasuki usia 75 tahun yang disebut sebagai usia berlian. Maka pelaksanaan hari ulang tahun mengangkat moto GPIB, berbinar kasih. Mari para pendeta
para pendeta emeritus, dan seluruh warga jemaat, kita datang dalam persekutuan ibadah raya dan ibadah syukur, di mana ibadah raya akan dilaksanakan di Kota Padang, Sumatera Barat mulai tanggal 28 sampai tanggal 31 Oktober 2023, dan ibadah syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Doakan dan muliakan Tuhan dalam pelayanan, kesaksian dan persekutuan. Salam hangat GPIB di hati.